teman-teman, balik lagi di channel Wonderful bersama saya Pratama. Nah, kali ini kita akan bahas suatu topik yang cukup populer gitu ya di kalangan para retail dan para investor, para trader di Indonesia, yaitu soal saham-saham IPO. Nah, tapi kali ini kita bukan bahas soal sahamnya atau one particular saham, spesifik saham, tidak. Kita lebih berbicara soal underwriternya. Jadi penjamin efeknya. Kita lihat bagaimana sih kinerja mereka selama mereka sudah melaksanakan IPO yang mungkin ya dari IPO tahun 2021, jadi 2 tahun ini gitu kan, masuk ke 2 tahun ini. Gimana saja kinerja mereka dan siapa yang terbaik, siapa yang kurang baik kinerjanya gitu kan dari sisi hasil IPO-nya gitu ya. Nanti kita coba cek satu persatu. Tapi sebelum itu saya mau disclaimer, ini bukan sebagai rekomendasi, tidak menjelekkan pihak manapun, tidak memuji pihak manapun, karena semuanya akan kita dasari dari data. Jadi teman-teman bijaklah dalam mengambil informasi, karena kita hanya menyampaikan data saja, nanti tidak ada kita menyinggung hal-hal yang lainnya. Seperti itu. Oke, jadi sebelum kita berbicara dulu ya gimana kinerja mereka, teman-teman harus paham dulu kenapa underwriter ini cukup penting ini dalam pembahasan IPO kita. Karena seperti namanya, underwriter ini adalah dia penjamin efek. Di mana underwriter itu adalah pihak atau institusi yang bertanggung jawab dalam menjamin penjualan efek pada saat proses IPO itu dilakukan. Jadi simpelnya atau sederhananya adalah si underwriter ini dia membantu pihak klien atau emiten itu sendiri untuk menjual saham-saham si klien ini ke pihak publik gitu. Jadi dia menyiapkan semuanya yang dipersiapkan, dan underwriter ini juga menjadi satu syarat gitu ya untuk kita listing gitu. Untuk satu emiten listing harus ada underwriter, kalau nggak ada ya nggak bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya tugas utamanya adalah membantu memastikan bahwa proses penjualan saham berjalan lancar dan berhasil. Nah, lancar dan berhasil ini kan memang KPI-nya mereka sendiri. Ada agendanya lah bagi mereka, apa tujuan mereka untuk IPO, itu kan pasti di balik layar. Cuman kita selaku pemegang saham atau selaku pelaku pasar gitu ya, kita kan mau melihat underwriter ini bagaimana track recordnya gitu kan. Kalau dia ngambil suatu emiten cenderungnya seperti apa, seperti apanya ini kita lihat dari mana, dari pergerakan harga. Gimana dia pergerakan harga di hari pertama dan gimana harganya sekarang gitu ya. Jadi itu yang coba kita lihat seperti itu. Nah, jadi bagaimana, siapa yang terbaik, siapa yang terburuk, dan bagaimana kinerja underwriternya gitu ya di bursa saat ini. Saya mau langsung bawa teman-teman ke datanya aja, ke rekapan kinerja underwriter ini yang udah saya dan tim susun. Jadi ada sekitar ya 124 emiten yang sudah kita list. Hopefully tidak ada yang kemis gitu yang udah listing di IPO. Kalau ada yang kemis mungkin boleh disampaikan aja, mungkin kita tambah. Maaf lah, kita mungkin ada human error atau apa. Tapi ini setidaknya ya hampir lebih, mungkin kita bisa bilang lebih dari 90% udah ada di sini pastinya. Nah, ini adalah table yang saya buat dan tim secara sederhana aja untuk ngeriset. Saya mau melihat adalah gimana karakteristik suatu underwriter ketika dia di hari pertama. Sederhananya seperti itu. Di hari pertama listing. Karena kan teman-teman suka untuk beli saham IPO itu ketika memang untuk dijual di hari pertama. Kalau misalnya arah ya kita hold misalnya seperti itu kan. Tapi kalau tidak arah ya kita bisa manfaatkan kita punya position sizing gitu kan, tidak terlalu tergesa-gesa dan lain sebagainya. Sebenarnya materi ini udah saya sampaikan juga beberapa bulan lalu di webinar IPO, bukan webinar IPO, webinar IPO. Ini adalah bagian dari pre-analysis, jadi analisa sebelum IPO-nya. Kalau post IPO kita pakai analisa bandarmologi, tapi kalau sebelum IPO kita bisa bahas dari sininya juga selain kita ngebaca prospektus. Nah, kalau yang kali ini coba teman-teman perhatikan ada beberapa kolom. Ada kolom stock price, ada IPO price, ada underwriter, ada waran. Kita melihat juga dia ini produce waran atau memberikan waran atau tidak. High price D1 ini adalah titik tertinggi di hari pertama. Low price D1 ini adalah titik rendah di hari pertama. Dan close itu adalah titik close atau penutupan dia di hari pertama. High sama dengan low ini maksudnya gini. Kita mau melihat apakah high-nya, kalau dia misalnya high-nya arah, low-nya juga harus sama. Kenapa? Kita berharap bahwa kalau itu menandakan bahwa dia close-nya atau dia punya pergerakan di awal itu solid arahnya. Gitu. Jadi listing arah tanpa ada drama. Karena kadang-kadang ada yang listing naik turun dulu baru kalau dia mau arah dia gitu kan, atau naik turun bentar baru arah. Nah, kita mau yang langsung berbentuk garis saja candlenya gitu. Nah, kita mau coba cek siapa saja yang seperti itu. Nah, kalau current price ini ya harga saat ini ya, dibandingkan harga IPO-nya juga ini ada percentage-nya. Seperti itu.
Jadi ini ada, dan kita lihat juga ada banyak ya, ada yang single underwriter, ada yang kolaborasi gitu kan, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 3 gitu, ada yang banyak sekali gitu kan kayak Mitratel. Nah, coba kita cari ya beberapa emiten, mungkin gini cara analisanya. Dan ini nanti sheet ini nanti mungkin akan saya berikan aja secara gratis untuk teman-teman. Tinggal download aja di kolom deskripsi nanti, jadi free access. Jadi kalau teman-teman mau jadi ini sebagai referensi ya silahkan. Untuk tambah-tambah saja, tidak menjadi analisa utama gitu kan, tapi setidaknya kalau ngelihat gimana nih track record MG misalnya, kita tinggal cek aja tinggal di sini. Nah, misalnya seperti ini, teman-teman mau cari MG gimana ya tuh udah tinggal kita klik filternya MG yang single aja deh, nggak usah yang gabung-gabung. Ternyata ada 3 nih yang udah di listingkan oleh MG, ada TRGU, PDPP, dan BDKR. Dan dari 3-nya 2-nya solid itu maksudnya ya ini high, low, close sama semua solid gitu. Nah, PDPP juga high sama low-nya sama. Nah, tapi kalau untuk BDKR dia ternyata terdapat drama dulu gitu kan, listing sempat turun ke angka 204 tapi dia bisa closingnya di angka 230 walaupun dia sempat ke angka sekitar 266. Jadi kita bisa lihat di sini ternyata probability MG kalau misalnya listing ketika dia memang single underwriter, ternyata 2 dari 3 nih, seperti itu. Atau bisa juga kita lihat di sini yang terkenal sekali itu adalah KI gitu kan, KI Ciptadana. Wah, ternyata KI dari 3 yang dia listingkan ternyata 3-nya solid ARA, seperti itu. Kita cek misalnya atau emiten mana lagi ya, kita coba AI deh, kita coba cek lihat AI. Wah, ternyata AI dari berapa banyak ini, dari sekitar 10 gitu ya, yang solid ARA cuman 2 gitu. Sisanya gimana? Sisanya sempat negatif, sempat 7%, sempat negatif. Bahkan ada yang closingnya closingnya ada yang ARB juga, ada closing ARB ini kan mungkin 9% ini kan karena akselerasi. Ada yang memang closingnya 0%. Jadi AI ini kalau kita lihat ternyata begini, cukup liar pergerakannya di hari pertama, seperti itu. Oke, jadi teman-teman dapat gambarannya di sini. Nah, nanti ini kan hanya sifatnya data. Jadi belum diramu jadi bentuk informasi. Maksudnya apa informasi? Oke, siapa percentage terbaik gitu. Misalnya tadi KI 100% kalau misalnya dia single underwriter. Jadi setiap KI listing misalnya dia ternyata akan solid ARA. Jadi teman-teman pun mungkin dalam penerapannya adalah mungkin dalam memesan, mungkin porsinya bisa sedikit lebih besar. Kalau misalnya yang berbentuk liar mungkin position sizingnya bisa dikecilin dan lain sebagainya. Itu hanya sekedar saran saja bagi teman-teman kan kayak gitu. Nah, misalnya kita juga mau cek gitu kan dari semua ini gitu kan, dari semua emiten ini gimana kalau misalnya dia menghasilkan atau memberikan waran, hasilnya gimana. Nah, ternyata ketika menghasilkan waran kita lihat close di hari pertama. Wah, ternyata berapa persen nih yang ininya. Nah, nanti teman-teman coba dicek aja nih secara average-nya berapa segala macam. Misalnya kalau misalnya dia bukan single underwriter, alias dia underwriter yang rame-rame gitu. Apakah hasilnya jelek, apakah hasilnya buruk gitu kan? Apakah hasilnya bagus aja, tidak ada masalah gitu. Coba aja kita cek satu-satu. Gitu. Apakah semakin rame dia semakin kurang bagus di hari pertamanya gitu. Itu nanti bisa dijadikan data-data statistik saja untuk teman-teman perhatikan gitu. Misalnya let's say lah kita segini aja deh biar nggak kelamaan. Nah, nanti dicek semakin banyak semakin sulitkah dia untuk solid ARA gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan dari semua ini dari oke, saya tambah deh biar valid ya, berapa yang rame, yang lebih dari 1 deh. Lebih dari 1 ini gitu kan. Kita tambah lagi. Ini lebih dari 1 juga, ini lebih dari 1. Kita cek terus gitu kan. Ini nanti teman-teman bisa otak-atik sih. Nah, misalnya seperti ini. Nah, berapa nih dari data ini? Dari data ini ternyata dari 52 yang ARA itu cuma 1 2 3 4 5 6 7 yang solid. Jadi kalau misalnya underwriternya rame ini cukup dipertanyakan juga nih. Nah, gitu. Itu pun kalau kita cek nih yang paling rame nih ini gitu kan. Atau ini juga ada 4 gitu kan. Nah, ini juga gak pernah mereka solid ARA. Jadi kita bisa lihat semakin banyak dia underwriternya malah makin sulit dia untuk ARA. Seperti itu. Nah, nanti ini mau coba lihat gitu kan. Ini kenapa nih bisa rame-rame, apakah dari sisi
size IPO-nya besar. Nanti baru bisa kita cari kesimpulan, oh ternyata market cap yang besar agak susah nih untuk solid ARA dan lain sebagainya. Nah dari situ bisa menjadi jalur analisa buat teman-teman yang memang suka dengan analisa IPO. Setidaknya ya ini riset-riset kecil-kecilan aja, nggak usah terlalu serius gitu kan, karena kan ini kita riset kecil-kecilan aja. Jadi ibaratnya teman-teman punya tahu lah gitu kriteria underwriter masing-masing. Nah jadi tidak IPO ya tidak serta-merta spekulasi totally gitu, bisa juga kita analisanya, pre-IPO juga bisa dianalisakan seperti itu. Misalnya kita mau cari kan yang solid gitu, solid berapa ya gitu ya. Nah solid, oh ini kan bukan solid yang termasuk solid ya, karena ini solidnya karena negatif. Kita coba lihat ini berapa totalnya, 25 kurangin 2 berarti 23. Berarti dari ratusan tadi, dari seratusan tadi yang solid ARA itu cuma 23 kasus di sini. Ya cukup sedikit lah gitu ya. Sisanya pasti ada drama-drama kayak gitu. Atau ya setidaknya kita carilah yang close-nya. Kita coba cari aja. Filter condition greater than or equal to 0% coba. Kita coba cari. Nah, setidaknya ada banyak ternyata. Nah, setidaknya dari seratusan tadi gitu kan, ada sekitar 97. Jadi mungkin lebih ya mungkin 80%-nya lah bisa bilang ya sampai detik ini IPO aman, karena mungkin lebih dari 80%-nya dari mereka itu semua di atas 0%. Sisanya mungkin ya barulah di bawah. Misalnya kita ini buat aja less than 0%. Ya ada berapa kasus ini yang close-nya? Ya ada sekitar 27 kasus. Jadi ya memang sebagian kecil lah yang memang close di bawah harga IPO-nya di hari pertama. Jadi untuk detik ini sampai detik ini gitu ya, dia punya si IPO ini bahwa kita masih bisa bilang ya masih oke lah gitu dari sisi track record secara overall. Karena yang closing di bawah angka 0 di hari pertama itu masih lebih sedikit seperti itu. Nah, tapi kita coba lihat sekarang current price-nya gimana. Siapa aja yang masih di atas harga IPO. Coba greater than equal to 0% coba ya, kita cek. Nah, ternyata sekarang berapa nih? Hanya sekitar 59, jadi kurang dari setengah. Berarti untuk saat ini IPO itu hanya sebagian aja yang di atas, walaupun sebagiannya pun luar biasa ya, 300%, bahkan ada yang 1000%, ada yang 200%, ada yang 162%, walaupun tinggi-tinggi ya 900% dan sebagainya. Tapi dari sisi quantity atau winning rate-nya untuk di hold jangka panjang itu hati-hati, harus dilihat lagi perusahaan-perusahaannya siapa saja. Seperti itu. Nah nanti teman-teman bisa pelajari. Ini kenapa bisa 1000%, pelajari apa aja yang kriteria menyebabkan dia bisa bertahan sebegitu sampai setelah dia IPO. Karena kan kita tahu sendiri IPO itu saham-saham yang masih sifatnya mahal di awal, rata-rata, tidak semua seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya untuk saat ini. Yang belum tahu SF itu siapa, ini siapa, bisa langsung ke IDX aja. Ada kok, idx.id.co.id baru / ini. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, saya rasa juga sudah cukup lah buat teman-teman. Jadi kalau mau download nanti tinggal klik aja. Saya udah letakin nanti di kolom deskripsi. Jadi teman-teman tinggal klik, nanti tinggal download saja. Seperti itu. Mungkin itu aja kali ini. Dan jangan lupa juga subscribe Telegram kita free untuk teman-teman dapetin update seputar saham. Oke, itu aja teman-teman. Thank you. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.